Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini yaitu saya akan membahas yaitu tentang yang namanya atau sebuah gelar yang disebut adalah dukun. Wahai saudaraku, yang pertama, yang namanya dukun itu adalah sebuah gelar untuk orang-orang yang ahli di bidang kebatinan dan ahli di bidang pengobatan yang ada di negara Indonesia. Wahai saudaraku, itu adalah yang pertama. Dan nama dukun ini adalah sebuah sejarah dari zaman dahulu sampai sekarang, wahai saudaraku. Dan negara Indonesia pun yaitu menyebut kepada ahli-ahli kebatinan yang bertugas di dalam pengobatan-pengobatan itu adalah mengambil nama dukun itu adalah dari nenek moyang kita terdahulu, wahai saudaraku. Jadi yang namanya dukun ini adalah sesungguhnya jati dirinya memang dukun ini adalah sebutan dari negara Indonesia. Akan tetapi negara Indonesia pun yaitu mengambil tentang dukun itu adalah dari sebuah sejarah nenek moyang kita terdahulu dari zaman Nabi Adam, wahai saudaraku. Itu yang faktor utama, wahai saudaraku. Dan menurut tafsir saya, sesungguhnya dukun itu adalah sebuah sebutan gelar untuk ahli-ahli orang di dalam ilmu kebatinan serta pengobatan. Dan sesungguhnya dukun itu adalah diambil yaitu dari kata dukun, wahai saudaraku. Seperti itu. Jadi dukun itu adalah sebuah asap. Seperti itu, wahai saudaraku. Dukun-dukun itu adalah sebuah asap. Seperti itu, asap yang tebal, wahai saudaraku. Dan yang pada akhirnya asap itu adalah diaplikasikan dengan pembakaran-pembakaran seperti kemenyan, seperti buhur, seperti madat, seperti apel jin. Sesungguhnya itu sebutan-sebutan dukun itu mengambil dari kata dukun, yaitu sebuah asap. Maka dukun ini adalah identik dengan pembakaran kemenyan, dengan pembakaran buhur, apel jin, madat dan sebagainya, wahai saudaraku. Akan tetapi hati-hati, jangan salah menafsirkan tentang pembakaran-pembakaran kemenyan, pembakaran-pembakaran madat ataupun sebagainya, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya pembakaran-pembakaran kemenyan, buhur, madat, apel dan segalanya itu adalah sebuah metode. Sebuah metode, wahai saudaraku. Seperti itu. Jadi dalam makna sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sangat senang kepada yang wangi-wangi, wahai saudaraku. Sebuah yaitu adalah adab, sebuah tata krama. Jika kita akan melakukan ibadah sholat, jika akan melakukan berzikir,
Maka kita harus sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpakaian yang bersih, seperti itu, tempatnya yang bersih, serta tempatnya yang harum, jangan yang bau, wahai saudaraku. Maka disinilah adalah makna pembakaran kemenyan. Pembakaran buhur adalah untuk mengharumkan ruangan, agar suasana itu menjadi indah, seperti itu, tidak bau, wahai saudaraku. Seperti itu. Mungkin Anda juga sering melihat di negeri Mekah pun sama. Sering orang membakar buhur, membakar kemenyan, bahkan harga buhur pun bermacam-macam aneka sampai puluhan juta, seperti itu, wahai saudaraku. Seperti halnya minyak wangi. Jadi yang pada tujuannya adalah untuk mengharumkan sebuah ruangan, wahai saudaraku. Jadi jika kita ada berpakaian yang bersih, berpakaian yang bagus, tempat kita harum, maka berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan khusyuk, seperti itu maknanya. Di sini kita jangan salah menafsirkan tentang pembakaran buhur, madat, menyan dan segalanya, wahai saudaraku. Dan jika kita salah menafsirkan tentang hal ini, maka ini adalah sebuah hal yang salah. Maka pada zaman sekarang banyak yang salah menafsirkan tentang hal itu. Jadi seolah-olah membakar menyan, membakar buhur, membakar madat, seolah-olah wangi-wangian. Banyak orang yang yaitu mengatakan bahwa untuk memanggil atau mendatangkan jin, itu adalah sebuah hal yang salah. Maka dari kesalahan itulah bangsa-bangsa jin dajjal itu adalah memanfaatkan kesalahan-kesalahan kita dan tafsir kita, wahai saudaraku. Seperti itu. Yang sesungguhnya dari golongan bangsa iblis, dari golongan bangsa jin, dia tidak suka, yang bangsa jin kafir itu tidak suka dengan wangi-wangian. Dia suka dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang bau yang dia senangi. Ini harus pelajaran yang paling utama buat diri kita, wahai saudaraku. Seperti itu. Jadi dukun itu adalah sebuah gelar untuk orang yang berada di negara Indonesia yang ahli di bidang kebatinan untuk sebuah pengobatan. Dan ini sesungguhnya adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan dan untuk kelestarian umat manusia. Seperti itu, wahai saudaraku. Seperti itu. Dan jika ada menyalahgunakan tentang nama-nama dukun, itu adalah salah orangnya, bukan gelar dukunnya yang salah, wahai saudaraku. Seperti itu. Justru manusia itulah yang mencederai, yang melukai gelar dukun itu sendiri, wahai saudaraku. Seperti itu. Dan semua manusia-manusia yang menjadi dukun-dukun yang radikal itu adalah sebuah bala tentaranya Dajjal, bala tentaranya iblis, wahai saudaraku, yang mereka itu tidak mampu, yaitu adalah menahan serta memperkokoh imannya sendiri, wahai saudaraku. Seperti itu. Maka yang pada akhirnya banyak, ada yang dukun cabul, ada yang dukun penipu, ada yang bahkan dukun santet. Itu adalah sebuah gelar yang bekerja, yaitu dukun santet dan dukun yang radikal itu adalah sesungguhnya mereka sendiri yang salah, wahai saudaraku. Yang pada akhirnya justru sebetulnya mereka yang mencederai nama dukun itu sendiri, yang padahal dukun itu adalah sebuah gelar yang bagus.
Seperti itu wahai saudaraku. Seperti halnya dokter yang ahli di bidang pengobatan seperti itu wahai saudaraku. Ada dokter yang ahli gigi, ada dokter yang ahli TBC paru-paru, ada dokter yang ahli operasi, ada dokter yang ahli segalanya wahai saudaraku. Akan tetapi jika ada dokter yang radikal kepada manusia-manusia, maka sesungguhnya jati diri mereka yang salah, bukan dokternya yang salah wahai saudaraku. Maka jika kita mengklaim bahwa mengatakan bahwa dukun itu semua salah wahai saudaraku. Apa bedanya seandainya ada dukun yang radikal atau seandainya ada dokter yang radikal dan kita menganggap bahwa dokter itu adalah salah diri kita wahai saudaraku. Karena gelar itu adalah baik wahai saudaraku. Jika gelar itu gelar baik. Seperti itu, seperti halnya dokter. Banyak yang baik dokter, banyak juga yang buruk dokter seperti itu. Tapi kalau kita mengklaim bahwa semuanya dokter itu salah, dokter itu adalah pengkhianat rusak, salah. Yang menganggap dokter itu semuanya jelek. Kita harus memahami tentang hal ini wahai saudaraku. Begitupun yaitu dukun. Dukun itu adalah orang yang mempunyai ilmu kebatinan untuk sebuah pengobatan untuk kelestarian alam semesta ini wahai saudaraku. Seperti itu. Ada yang dukun ahli di bidang patah tulang, ada dukun beranak, seperti itu. Ada dukun ahli memijat, yang ahli di bidang totok saraf. Banyak semuanya itu wahai saudaraku. Dan semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia wahai saudaraku. Akan tetapi jika ada manusia dan dia bergerak dukun, akan tetapi dia radikal, dia penipu, dia jahat, maka sesungguhnya dia sendiri itu yang salah, dia sendiri yang jahat. Bukan semuanya dukun itu salah. Seperti itu wahai saudaraku, kita harus pandai memaknai. Itu adalah sebuah gelar dukun. Kita harus tahu asal usul dukun itu apa sesungguhnya wahai saudaraku. Seperti itu. Banyak manusia-manusia di muka bumi ini yang sembuh dengan pelantara yaitu si dukun. Seperti itu wahai saudaraku. Dengan doa-doanya dukun, dengan mantra-mantranya dukun. Seperti itu wahai saudaraku. Akan tetapi hakikatnya itu kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kita harus hati-hati tentang memahami tentang gelar dukun seperti itu wahai saudaraku. Begitupun dengan gelar kiai pun banyak. Kiai itu adalah sebuah umum. Gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang mempunyai gelar yaitu seperti kiai. Kiai pun banyak wahai saudaraku. Ada yang ahli di bidang ceramah, ada yang ahli di bidang kitab. Seperti itu banyak wahai saudaraku. Ada yang ahli di bidang tafsir, ada yang ahli di bidang segalanya, banyak wahai saudaraku. Seperti itu. Dan jika ada seorang kiai yang akhlaknya buruk, sesungguhnya mereka lah yang buruk wahai saudaraku. Dirinya lah yang buruk, bukan gelarnya. Seperti itu. Gelar kiai itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala wahai saudaraku.
gelar ustadz dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ada ustadz ataupun kiai yang salah, itu kesalahan pribadi diri mereka sendiri, wahai saudaraku. Dan jangan menganggap, jangan mengklaim bahwa semua kiai itu salah. Justru manusia yang radikal itulah yang sesungguhnya mencederai yaitu gelar kiai ataupun ustadz itu, wahai saudaraku. Dan sesungguhnya orang-orang yang berjalan sebagai perusak alam dunia serta agama, sesungguhnya dia adalah sudah tertipu dengan bujuk rayu bangsa Dajjal. Seperti itu, wahai saudaraku. Dan kita harus hati-hati tentang hal ini. Dan kita harus mengerti tentang kehidupan yang sesungguhnya, tentang ada alam dohiriyah dan ada alam batiniyah, ada alam nyata dan ada alam gaib. Penduduk bumi ini bukan manusia saja, wahai saudaraku. Seperti itu, golongan manusia pun ada, golongan binatang pun ada, golongan bangsa jin pun ada, jin pun ada, yang Islam juga ada yang kafir juga ada. Seperti itu, wahai saudaraku. Yang seterusnya adalah mengenai tentang debus yang ada di Indonesia, wahai saudaraku. Sesungguhnya debus itu adalah sebuah hiburan semata. Sama untuk kelestarian di muka bumi ini, wahai saudaraku, sebuah hiburan. Seperti itu, wahai saudaraku. Ada yang disebut debus. Debus itu adalah dicampur adukan antara ilmu kebatinan dengan ilmu dohiriyah, wahai saudaraku. Dicampur adukan menjadi satu, digabungkan, maka jadilah yang disebut adalah debus. Dan debus itu adalah sesungguhnya untuk hiburan, untuk menghibur. Seperti itu. Akan tetapi orang yang mempunyai keahlian debus, jika mereka ada yang radikal, yang memanfaatkan semuanya tentang kedebusan mereka, keahlian mereka di bidang debus, mensulap bermacam aneka untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan gelar, berunsur radikal, sesungguhnya dia pun salah. Seperti itu, yang pada akhirnya mereka pun yaitu mencederai gelar, yaitu orang yang di bidang debus, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Sulap pun sama. Pesulap-pesulap yang ada di muka bumi pun sama. Adalah hanya sebuah hiburan. Seperti itu. Mencampur adukan antara ilmu dohiriyah dan juga ilmu batiniyah, akan tetapi bertujuan untuk sebuah hiburan, untuk menghibur. Seperti itu, wahai saudaraku. Dan jika ada pesulap yang menyalahgunakan tentang kesulapannya untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan manusia, untuk menipu, untuk berbohong, itu mereka salah, wahai saudaraku. Yang pada akhirnya jika pesulap menyalahgunakan tentang ilmunya, tentang keahliannya, itu adalah mencederai juga. Mencederai yaitu tentang dunia pesulap, wahai saudaraku. Seperti itu. Sama seperti itu, wahai saudaraku. Sulap itu adalah ilmu dohiriyah dan bisa jadi digabungkan dengan ilmu batiniyah. Engkau lihat pesulap-pesulap yang ada di Indonesia. Engkau lihat pesulap-pesulap yang ada di internasional. Sekalipun bagaimana takjubnya kita melihat seorang pesulap beratraksi, akan tetapi jika dibongkar triknya itu, kita tidak aneh, wahai saudaraku. Tidak ada keanehan. Karena itu adalah sebuah sulap. Seperti itu, wahai saudaraku. Beda dengan ilmu kebatinan. Kalau ilmu kebatinan itu adalah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Seperti itu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik, semua ilmu kebatinan yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika yang buruk itu adalah rayuan dan bujuk rayu dari bangsa jin dajjal, wahai saudaraku. Dan inilah yang disebut yang namanya ada ilmu hitam dan ada ilmu putih, wahai saudaraku. Ilmu putih mengacu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika ilmu hitam, yang kasarnya itu adalah meminta bantuan bangsa jin kafir untuk menyelesaikan masalah. Masalah-masalah yang kita alami atau masalah-masalah yang orang hadapi. Seperti itu, wahai saudaraku. Yang ingkar dari agama Islam, tata caranya, cara memintanya, cara prakteknya salah. Dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dinamakan yaitu ilmu hitam. Jadi ilmu hitam itu adalah dia berkiblat kepada bangsa jin dajjal. Sesungguhnya seperti itu, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Maka di dalam hal ini kita harus pandai-pandai memahami tentang semuanya agar diri kita tidak salah jalan. Agar diri kita tidak salah jalan. Dan yang paling harus kita hati-hati adalah jagalah negara kita, jagalah agama kita, jangan sampai diradikalisasi oleh manusia-manusia yang tujuannya menghancurkan akidah umat Islam, menghancurkan seluruh negara-negara Indonesia, di negara-negara, wahai saudaraku, seperti itu. Jadi tujuan mereka itu adalah menghancurkan agamanya, menghancurkan negaranya untuk menguasai semuanya. Agamanya mereka hancurkan, agama Islam, negaranya dia kuasai. Seperti itu, wahai saudaraku. Ini hati-hati. Juga tentang masalah adu domba. Bisa saja yang terjadi di negara kita ataupun di negara lain, kekisruhan, perselisihan paham, itulah hasil dari sebuah adu domba internasional yang tujuannya menghancurkan negaranya, menghancurkan agamanya, wahai saudaraku. Seperti itu. Dan ini adalah sebuah sesungguhnya rahasia. Seperti itu. Seperti yang terjadi saat ini antara perseteruan antara Gus Samsudin dengan Marcel, bisa jadi ada radikalisasi yaitu dari internasional untuk menghancurkan agama Islam yang ada di muka bumi, di negara Indonesia pun menguasai negaranya, wahai saudaraku. Jadi tujuan mereka adalah, kalau seandainya mereka radikal kepada kita, mengklaim bahwa dukun itu semuanya salah, yang pada akhirnya seluruh manusia yang ada di negara Indonesia jauh dari dukun semua, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Padahal yang sesungguhnya dukun itu adalah sebuah gelar untuk orang yang ahli di bidang kebatinan, ahli di bidang pengobatan, wahai saudaraku. Seperti itu, seperti halnya dokter, wahai saudaraku. Seperti itu. Ini hati-hati, harus kita memahami tentang segalanya, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku sekalian semuanya pun, dimanapun kalian berada. Jika ada kata-kata saya sesungguhnya yang benar, jika ada kata-kata saya yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku. Akan tetapi jika ada kata-kata saya yang kurang baik, bahkan buruk, itu adalah dari saya pribadi, wahai saudaraku,
yang terlahir yaitu dari kemampuan saya sendiri, wahai saudaraku. Karena tingkat manusia itu berbeda-beda. Ini pun kita harus memahami tentang kelemahan-kelemahan manusia. Jangan selalu mengklaim salah seperti itu, wahai saudaraku. Kita harus memahami tentang semuanya. Padahal yang sesungguhnya adalah musuh kita itu adalah dari golongan-golongan bangsa Dajjal, bangsa jin Dajjal yang tujuannya menghancurkan akidah umat manusia. Dan sesungguhnya manusia itu jika ada yang terjerumus ke dalam lembah yang hitam dan hina, dan sesungguhnya dia itu adalah terradikalisasi dan dijerumuskan oleh bangsa jin Dajjal itu sendiri, wahai saudaraku. Seperti itu, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kita semua. Dari saya bukan siapa-siapa, wahai saudaraku. Saya bukan seorang ulama, bukan pula seorang kiai, ataupun bukan pula ustadz. Tidak ada pangkat di dalam diri saya, wahai saudaraku. Saya tidak bersekolah, tidak berpendidikan tinggi. Jujur, saya cuma hanya lulusan sekolah dasar, wahai saudaraku. Dan saya pun tidak banyak mengaji, wahai saudaraku, karena saya orang tidak mampu, wahai saudaraku. Saya tidak mesantren, saya tidak ngaji yang banyak, wahai saudaraku. Dan saya sesungguhnya tidak tahu apa-apa, wahai saudaraku. Hanya jika ada kebenaran di dalam kata-kata saya, itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang salah, itu mutlak dari saya pribadi. Semoga diri kalian semuanya mampu untuk memaafkannya, wahai saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.